Kenaikan biaya kuliah terus terjadi dan menurut catatan dari Litbang Kompas, kenaikan gaji orang tua tidak mampu mengimbangi biaya pendidikan tinggi. Kita lihat dari data BPS yang diolah Litbang Kompas, total biaya kuliah selama 8 semester di perguruan tinggi negeri dan swasta trennya terus naik. Di tahun 2013 biaya kuliah mencapai 84,1 juta rupiah. Diprediksi pada tahun 2040 nanti biaya kuliah selama 8 semester mencapai 430 juta rupiah. Sementara itu tingkat pendidikan Angkatan Kerja Indonesia tahun ini mayoritas lulusan SMA atau SMK sebesar 36,41%. Pekerja lulusan universitas mencapai 16,76% dan diploma 3 sebesar 4%. Lalu apa yang membuat biaya kuliah semakin mahal dan seperti apa solusinya? Kita bahas usai tayangan berikut ini. Orang tua di masa depan diprediksi semakin sulit membiayai kuliah anaknya. Tim jurnalisme data harian Kompas menganalisis dan mengombinasikan data upah lulusan SMA dan universitas dari BPS dengan data biaya studi dari 30 perguruan tinggi negeri dan swasta. Kenaikan upah orang tua lulusan SMA rata-rata 3,8% per tahun. Sedangkan kenaikan upah orang tua lulusan universitas rata-rata 2,7% per tahun. Sementara biaya studi di perguruan tinggi diperkirakan naik 6,03% per tahun. Dampaknya, tidak semua keluarga dapat menuntaskan kuliah anak hingga lulus meski sudah menabung sejak dini. Kenaikan upah orang tua lulusan SMA hanya 3,8%, sementara lulusan universitas 2,7% per tahun. Bandingkan dengan biaya studi PTN dan PTS di masa depan yang diperkirakan akan naik 6,03% per tahun. Ini dampaknya, tidak semua keluarga dapat menuntaskan biaya kuliah anaknya hingga lulus meski sudah menyiapkan tabungan sejak dini. Menanggapi temuan ini dikutip dari Harian Kompas 28 Juli 2022, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nisam mengatakan, jika ada kenaikan masih di bawah inflasi. Bahkan, dalam 3 tahun ini tidak ada kenaikan UKT di PTN. Pemerintah membuka program bantuan finansial melalui Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu ini pada tahun 2022 memiliki kuota 185.000 orang. Beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan maksimal 4 juta rupiah per bulan. Pemerintah menjanjikan biaya pendidikan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri akan semakin terjangkau dan diharapkan generasi muda bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Tim Liputan Kompas TV. Analisis Litbang Kompas menunjukkan bahwa biaya kuliah ke depan akan semakin mahal. Hal ini tentu akan membuat banyak orang tua kesulitan membiayai kuliah anaknya. Lalu apa yang membuat biaya kuliah akan semakin mahal dan bagaimana orang tua menyiasati biaya kuliah anaknya? Bagaimana pula upaya negara agar generasi muda bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi? Kita bahas bersama dengan Wakil Kepala Das Investigasi dan Data Kompas, Putri Rosalina, dan Ketua Forum Rektor, Panut Mulyono. Selamat malam, Mbak Putri, Pak Panut. Selamat malam, Mbak Priska. Sehat, Mbak Priska, Mbak Putri. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya sebagai orang tua ingin bertanya langsung, karena kalau tadi 2040 ya itu usia-usia anak saya insya Allah akan kuliah. Gimana nih dari Mbak Putri dulu, hitung-hitungannya secara sederhana, kenapa orang tua akan semakin sulit membiayai biaya kuliah anak ke depannya? Jadi kita menghitung dari gaji lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi itu tahun 95 sampai 2022. Kemudian kita prediksikan gaji itu 2023 sampai 2040. Kemudian kita menghitung dari biaya kuliah itu 20 PTN dan 10 PTS tahun 2013-2022. Jadi kita menghitung misalnya putranya Mbak Priska 2022, berarti kan nanti 2040 ya. Mbak Priska harus mulai menabung sekarang nih, nabung sekarang. Itu hitungan kami itu sekitar 299,2 juta. Nah, waduh, lumayan juga ya Mbak ya, harus mulai mencicil menabung dari sekarang ya. Sebenarnya seperti tabungan ini dalam asumsi kita
menambah terus ya dari Ya. penghasilan lulusan perguruan tinggi itu. Nah, kemudian kalau lihat biaya kuliah kita hitung itu pun 2040 itu hanya bisa mengcover sekitar 70% atau 6 Oke. semester karena biaya Ya. kuliah yang tadi ya dijelaskan sebelumnya terus meningkat gitu, Mbak. Iya, betul. Saya ini tanyakan ke Pak Panut, apa iya praktiknya memang akan sedrastis itu naiknya? Tentu kita harus tetap mengobarkan semangat juang orang tua ya agar Ya, bisa ya. menyekolahkan anaknya sampai pendidikan tinggi begitu. Iya, Mbak Priska dan Mbak Putri. Saya kira tadi Mbak Putri telah menyampaikan dan juga Mbak Priska menyampaikan apa yang disampaikan oleh Prof. Nizam ya, Ya, Pak Dirjen Dikti Ristek begitu bahwa memang kenyataannya kenaikan itu ada, ya, tetapi bahwa sampai saat ini sebetulnya kalau di PTN kenaikan itu tidak besar ya karena memang bahwa uang kuliah itu dibatasi dengan BKT ya ya. biaya kuliah tunggal. Oke. Kemudian UKT maksimum sama dengan BKT dan rata-rata itu masih di bawah Hmm, BKT bahkan agak jauh lah begitu ya dari BKT. Nah oke. ini kenaikan setiap tahun itu senantiasa memang sebetulnya secara faktual Ya, itu dibutuhkan karena tentu ada inflasi begitu ya, ya, biaya-biaya SDM juga naik, kemudian fasilitas untuk belajar ya. guna menciptakan sarjana yang kompeten itu juga dituntut terus dipenuhi, terus Oke, berkembang, begitu. Jadi oke, kecuali alat-alat laboratorium, consumable praktikum itu juga harganya pasti naik lah ya. oke. Sehingga bahwa kenaikan biaya kuliah kalau dihitung secara rinci, secara nyata itu memang pasti harus ada penyesuaian begitu kira-kira, Oke, ada Mbak. penyesuaian tiap tahunnya. Kalau Iya, dari iya. hasil dari Litbang Kompas, Mbak Putri, jadi apa yang bisa dilakukan ya untuk antisipasi kondisi ini? Tapi kan tadi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa tidak akan melebihi inflasi begitu. Kalau dari beberapa wawancara dengan orang tua atau dengan perencana keuangan itu harus menyiapkan dana kuliah sedini mungkin gitu. Hmm, Kita juga sempat melakukan jejak pendapat. Jadi perencanaan keuangan yang dipilih itu paling tinggi justru yang konvensional, itu 65,3%, baru kemudian investasi itu di dana reksa itu 9,7%, ya, asuransi 3,9%, jual aset itu juga ada 2,5%, bahkan tapi ada juga yang tidak menyiapkan investasi khusus. hmm, Nah, kemarin dari turun lapangan, beberapa dari keluarga yang tidak mampu, itu mereka tetap berjuang supaya anaknya tetap kuliah. Jadi yang dilakukan adalah anaknya mencari beasiswa, ya, yang sekarang namanya KIPK ya Pak ya, Kartu Indonesia Ya, Pintar KIP Kuliah. kuliah. Ya, KIP kuliah itu bisa dilakukan, kemudian bisa meminta kiran-kiran dari pihak kampus. Ini hmm, seperti yang kita tanya di mahasiswa dari PTS, ya. atau bahkan orang tuanya pinjam ke bank. Dan Oh, terakhir ada yang memang sangat berkekurangan, mhm, dia mencari surat keterangan tidak mampu untuk mendapat keringanan biaya kuliah atau untuk mendapatkan KIPK. oke, Kemudian kalau dari pakar keuangan ya, itu pesannya adalah merencanakan lebih awal lah, siap-siap hmm, lebih awal itu lebih baik ya. Jadi gambarannya mencari dulu investasi biaya kuliah itu nanti berapa. Sekarang misalnya ya. kedokteran 100 juta. Jadi 100 juta Harus nabungnya ini sejak berapa? Sejak lama begitu ya, Bu? jadi kira-kira nanti 18 tahun lagi berapa nih dengan kenaikan Oke, saya ke Pak Panut. Nah, akses Ya, ini kan ya. tidak semuanya punya kondisi ekonomi yang bisa untuk ya, menabung jauh-jauh hari. Betul, betul. Banyak ya, yang ya, bahkan untuk hidup hari itu saja ya, sulit begitu. Nah, bagaimana Pak Panut agar akses ini bisa merata? Tadi Iya. beasiswanya apakah sudah bisa merata untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah misalnya? Ya, memang yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana agar putra-putri masyarakat dengan penghasilan yang masih rendah itu terus berani begitu ya mendaftar begitu. Nah, Ya, ini yang menjadi persoalan.
Karena apa? Kalau tidak tahu sejak awal, Ya, mereka pasti ragu-ragu. ya, Kemudian juga lebih baik membantu orang tua untuk mencari nafkah begitu kerja, ya. begitu ya. Maka hal yang sangat membantu sebetulnya tadi KIPK itu diperbesar, begitu ya. Karena itu Ya, menjadi jaminan bahwa akan ada beasiswa dari pemerintah sampai lulus, begitu. hmm, Nah, juga yang lain itu misalnya memang kita sudah melakukan pola-pola kredit bagi mahasiswa ya. ya, Tetapi kebanyakan ini kan yang sudah kuliah, Mbak. hmm, Misalnya ya, sudah kuliah, kekurangan uang untuk bayar UKT, nanti ya, bank itu membayarkan dulu hmm, sepenuhnya di awal semester. Kemudian mahasiswa itu baik, orang tua mahasiswa mencicil hmm, dalam semester itu sesuai dengan kemampuannya, begitu. ya, Itu sudah kita fasilitasi. oke, Tetapi untuk yang anak-anak SMK, anak-anak SMA ya, biar berani mendaftar, ini yang betul-betul harus kita berikan sosialisasi bahwa nanti ada cara ini, nanti ada beasiswa itu, hmm, dan seterusnya. Insya Allah, Mbak, kalau sudah menjadi mahasiswa itu banyak cara untuk menyelamatkan. Kita punya ini ya, beasiswa dari alumni, hmm. beasiswa dari industri, kemudian juga part-time job di kampus, Ya, begitu. Ini baik. banyak cara kita Banyak cara usahakan. ya. Saya Ya, akan pastikan ini juga Pak Panut ke betul. Direktur Dan insya Jenderal Allah Pendidikan akan, Tinggi ya. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Pak Nizam yang sudah bergabung malam hari ini Ya, bersama Pak selamat Panut malam, dan Dirjen. Bu Putri juga. Apa kabar Pak Nizam? Selamat malam. Malam, Mas Putri. Selamat malam. Selamat malam, Pak Dirjen. Malam. Pak Dirjen, saya mau tanya tadi kami sudah bahas soal adanya prediksi kenaikan angka biaya untuk pendidikan tinggi kuliah. Nah, kalau dari pemerintah bagaimana menjaminnya agar akses ini tetap terbuka untuk berbagai layer atau berbagai tingkatan kemampuan ekonomi masyarakat? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk di perguruan tinggi negeri terutama, itu biaya kuliah itu selalu disesuaikan dengan kemampuan orang tua, dengan apa disebut dengan uang kuliah tunggal. Ya, Uang kuliah tunggal itu berjenjang dari Rp 0 sampai yang paling tinggi itu sesuai dengan program studinya. Nah, biasanya mahasiswa itu sudah takut duluan, padahal itu semuanya ada, artinya disesuaikan dengan kemampuan orang tuanya. Kalau yang tidak mampu, ya, ya bahkan gratis, tidak berbayar, itu di kita. Di samping itu juga ada KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yaitu diperuntukkan bagi anak-anak kita dari keluarga tidak mampu. ya, Itu sudah berjalan sejak beberapa tahun ya, dan alhamdulillah dengan adanya skema tersebut saat ini partisipasi dari 20% masyarakat termiskin itu sudah naik 3 kali lipat dibandingkan sebelum ada Kartu Indonesia Pintar Kuliah. ya. Oke, nah terakhir ke masing-masing singkat saja. Jadi bisakah dijamin bahwa anak-anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan tinggi tidak memandang apa latar pendidikannya? Dari mulai Pak Panut dulu, boleh dari sisi kampus? Iya, harus bisa, Mbak. Harus bisa. Ya, kita harus bisa melakukan itu dengan subsidi silang, kerjasama semua pihak agar angka partisipasi kuliah kita itu terus meningkat ya. Sekarang 36,16%, masih tertinggal dibanding dengan negara-negara yang sudah lebih maju, begitu. Kita harus usahakan. Ini harus digenjot biar lebih tinggi lagi. Harus dikejar. Ya. Bu Putri, silakan. Saya sih optimis ya melihat teman-teman yang kemarin kita ketemu waktu wawancara dari keluarga tidak mampu juga bisa menembus selain mencari beasiswa KIPK, kemudian beasiswa di kampus. Mungkin ada satu universitas terbuka itu juga cukup membantu mereka bisa kuliah sambil bekerja, waktunya lebih longgar dan biayanya lebih murah. Oke, terakhir Pak Nizam. Ya, betul sekali. Dari untuk kita prinsip di perguruan tinggi negeri khususnya itu tidak boleh ada anak yang tidak bisa ikut kuliah karena tidak mampu membayar uang kuliah. Itu adalah prinsip yang selalu dijaga di seluruh PTN kita. Nanti bisa jadi Prof. Panut, dan kita selalu mengupayakan agar masyarakat kita bisa mempunyai akses pada pendidikan tinggi sesuai dengan potensi mereka. Jadi
peluang-peluang itu sangat banyak, tentu perlu gotong royong kita semua. Oke, itu yang digarisbawahi, jangan sampai ada anak Indonesia tidak bisa kuliah karena tidak mampu. Dan ini tugasnya negara juga untuk menjamin. Terima kasih Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Kompas Putri Rosalina dan Ketua Forum Rektor Panut Mulyono, juga Pak Dirjen, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nizam. Selamat malam Bapak Ibu.